salam sejahtera semuanya bagi anak kami di kelas 12. Kali ini kita bertemu kembali di pelajaran sosiologi dengan Ibu FT. Nah, jangan lupa persiapkan buku paketmu karena kita berpatokan kepada buku paket dan sambil kamu mendengarkan Ibu menerangkan, kami juga harus melihat buku paketmu. Nah, baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ternyata perubahan sosial itu mempunyai beberapa bentuk secara garis besarnya. Apa saja itu? Mulai dari perubahan yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki, evolusi, revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, dan banyak lagi. Dan kemarin Ibu sudah menyuruh kamu untuk memberikan contoh masing-masing dari perubahan sosial tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Dan itu di halaman 18. Nah, jadi kamu harus sudah mempersiapkan bukumu agar proses belajar daring kita ini bisa berjalan dengan baik. Baik, sekarang kita akan mempelajari mengenai faktor penyebab perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada evolusi, revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan, tidak direncanakan, perubahan struktural, dan perubahan proses. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial. Ternyata berbicara mengenai perubahan sosial, ada secara garis besar ada dua faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, apa itu faktor internal dan eksternal? Nah, berbicara mengenai faktor internal berarti faktor itu muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan faktor eksternal, faktor itu muncul dari luar masyarakat itu. Nah, jadi anak-anak sekalian ingat ya, kalau sudah internal berarti dari dalam. Sedangkan eksternal berarti dari luar. Nah, selanjutnya dapat kamu lihat ya di layar. Nah, faktor internal apa-apa saja itu? Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, apa katanya? Bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat yang diakibatkan masyarakat itu sendiri adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, kita lihat di masyarakat itu juga bagaimana situasi apabila penduduk itu semakin bertambah secara cepat. Nah, dan bagaimana pula apabila penduduk itu berkurang. Nah, tentu itu sangat berdampak bagi lingkungan ataupun kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua, penemuan baru atau discovery. Wah, ini memang luar biasa ya. Penemuan baru ini salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berbicara mengenai penemuan baru, nah bisa kamu lihat di buku kamu ya, ada 3 poin. Satu, nah ada seperti gambar ya. Nah, satu dikatakan satu penemuan berdampak ke berbagai bidang. Nah, kamu lihat lingkaran dan tanda panah dan ada bulat-bulatannya 3. Nah, yang kedua ada itu satu penemuan menjalar ke penemuan berikutnya. Nah, P1, P2 dan selanjutnya itu kamu lihat di buku paket kamu. Nah, yang ketiga ada lagi beberapa penemuan menyebabkan suatu terjadi perubahan dalam suatu bidang. Nah, itu kamu lihat ada beberapa lingkaran dan garisnya itu ditujukan pada satu lingkaran yang besar. Nah, itu kamu perhatikan di buku paket. Nah, itu adalah faktor internal yaitu penemuan baru. Yang ketiga,
pertentangan masyarakat ataupun konflik. Nah, ingat lagi di pelajaran kelas 11, apa itu konflik? Nah, berarti konflik adalah situasi yang tidak aman. Nah, situasi di mana terjadi kekacauan, kesalahpahaman dalam masyarakat. Nah, itu sering sekali ya adanya konflik sehingga menyebabkan terjadi disintegrasi. Apa disintegrasi? Perpecahan. Sehingga menyebabkan masyarakat itu ya enggan atau ingin melakukan perubahan. Nah, yang berikutnya apa itu? Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Mirip ya dengan konflik. Nah, ini juga ya adanya pemberontakan atau perubahan secara cepat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan pelakunya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga yang keempat poin ini adalah faktor internal. Nah, berikutnya faktor eksternal. Ingat, apa eksternal? Yaitu faktor yang muncul dari luar masyarakat atau luar pemikiran masyarakat. Yang pertama apa itu? Lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Wah, berarti ini suatu kejadian yang tidak direncanakan. Nah, di luar dugaan, seperti bencana alam. Nah, sekarang kamu lihat di Indonesia ya, corona. Nah, itu adalah situasi yang benar-benar ya secara umum tidak direncanakan. Nah, yang kedua apalagi di tengah karo ini, letusan gunung Sinabung. Apa yang terjadi? Apa dampaknya? Nah, apa yang perubahan yang terjadi akibat letusan itu? Nah, banyak akibat dampak dari letusan gunung Sinabung. Nah, yang kedua, peperangan. Nah, peperangan itu berarti adanya musuh yang mengintai masyarakat. Di luar dari masyarakat itu sendiri ada musuh. Nah, yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ingat, apa itu akulturasi, apa itu asimilasi. Budayaan lain bisa mempengaruhi kebudayaan yang dia tuju sehingga terjadi perubahan sosial. Nah, baik itu mengenai faktor internal dan eksternal. Berikutnya, ternyata ada juga faktor pendorong perubahan sosial. Apa yang pertama? Kontak dengan kebudayaan lain. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat secara umum ya, apalagi masyarakat kota sudah memiliki pola pikir yang modern, artinya terbuka terhadap budaya lain sehingga mudah untuk ya melakukan perubahan sosial sehingga terjadi asimilasi, akulturasi, inkulturasi. Nah, terjadilah perubahannya pola hidup bisa terjadi westernisasi. Apa westernisasi? Budaya ke baratan. Terjadi modernisasi. Apa modernisasi? Pola pikir yang berubah. Nah, itu faktor pendorong. Berikutnya, faktor penghambat perubahan sosial. Ternyata ada juga faktor penghambat. Apa itu? Nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Wah, berarti ini pola pemikir yang bisa dibilang masih primitif. Kenapa? Pasrah. Nah, dan pesimis. Artinya tidak mau membuat perubahan karena dia berpikir berubah juga tidak ada gunanya. Toh hidup begini-begini saja. Nah, jadi sekarang begini, yang mana kamu? Nah, apakah kamu salah satu orang yang percaya dengan nilai itu bahwa tidak bisa diperbaiki? Nah, apa? Atau kamu adalah orang yang ya saya senang dengan kontak atau terbuka dengan budaya yang lain. Nah, jadi ibu harap dari yang ibu jelaskan ini kamu sedikit paham atau sudah paham dengan apa yang ibu jelaskan. Apabila tidak ada yang dimengerti nakku, bisa kamu pertanyakan melalui forum diskusi kita di Google Classroom. Nah, setelah ibu share materi, ada kan di situ tulis komentar, bisa kamu pertanyakan kepada ibu. Nah, sekian dulu ya.